Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taniku dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda semua. Ya, berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu memberikan informasi kepada Anda, sekaligus mudah-mudahan bisa Anda jadikan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Ya sahabat tani, di hari ini tepatnya di 16 hari setelah tanam, maka di hari ini kita akan melakukan perepelan pada tanaman melon kita. Sebelum kita melakukan perepelan, kita lihat dulu ya sahabat taniku ya. Tanaman melon kita alhamdulillah subur. Walaupun ditanam dengan pola yang sangat sederhana, namun bisa memberikan harapan yang besar bagi kita. Oke. Ya sahabat tani, karena di hari ini fokus kita adalah merupakan perempelan pada tanaman melon, maka dirasa di episode hari ini adalah merupakan sebuah episode yang sangat penting. Maka dari itu sahabat taniku jangan skip dulu, tonton sampai selesai, kemudian bisa kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan pada melon kita ketika berbudidaya tanaman. Oke sahabat taniku, kita fokus kepada tema kita pada hari ini, yaitu perempelan. Agar tidak melebar pembicaraan kita ke sana ke sini, maka kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah perlu tanaman melon ini di pruning? Jadi jawabannya sahabat taniku, memang sangat perlu tanaman melon ini di pruning. Karena dengan pruning kita bisa memastikan berapa banyak sulur yang akan kita pelihara, berapa banyak buah yang akan kita produksi. Ya sahabat tani, jadi pertanyaan yang kedua, kalau memang perlu untuk di pruning, jadi bagian mana saja yang perlu di pruning? Jadi di dalam budidaya melon ini sebenarnya memiliki beberapa teknik sahabat taniku ya. Ada yang disebut dengan teknik pemeliharaan satu batang utama saja. Ini dinamakan single stem system, yang artinya kita hanya membiarkan satu batang utama saja. Jadi yang lain-lainnya ini akan kita potong. Kemudian ada yang dinamakan dengan double stem system, yakni adalah membiarkan dua cabang, yakni cabang primer yang ini dan membiarkan cabang utama yang ini. Ini bertujuan untuk membuahkan dua buah, yang ini nanti satu, yang ini juga satu. Ada juga yang disebut dengan sistem multi stem system, yakni sebuah teknik menjadikan lebih dari dua, yakni 3 bahkan 4 cabang untuk dibesarkan dan diberi buah. Jadi yang bisa dibesarkan ini adalah yang pertama yang ini, cabang primer, bisa juga ini, dan kemudian batang utama. Ada juga langsung di topping pucuknya, agar pertumbuhannya merata. Dipotong pucuk yang ini, kemudian akan ini tumbuh dengan subur, ini juga subur, kemudian dari sini juga akan nanti tumbuh. Dan kita akan dapat menghasilkan 3 buah melon. Ya. Jadi di hari ini kita akan, bagi tanaman patuah yang ada di sini, kita akan menggunakan sistem, yakni sistem single stem system. Kita hanya akan menggunakan satu pohon dasar saja, karena kita akan berfokus kepada satu buah saja. Sebenarnya sahabat taniku, kalau kita menggunakan single system, satu pohon saja, nanti juga bisa kita beri 2 buah. Namun buahnya tidak akan bersamaan, karena akan kita daunkan, akan kita beri buah di daun sekitar 8 sampai 9. Kemudian nanti akan kita beri juga buah di sekitar daun 13-14. Tapi sangat berisiko, karena kadang-kadang tanamannya keburuan mati. Baik sahabat taniku, jadi
Apa keuntungan dari masing-masing sistem tersebut? Ada yang tadi kita sebut dengan single system, yakni kita memberikan satu buah saja dengan membesarkan satu pohon. Yang ini pohon dasar. Jadi keunggulannya sahabat taniku, buah akan besar dan kualitas buah sangat mudah kita rawat sehingga akan menghasilkan buah yang sangat berkualitas. Kemudian bagaimana dengan dua? Yang disebut dengan tadi adalah double system. Itu juga kadang-kadang sahabat taniku memiliki kelemahan, yakni bisa saja tanaman kita buahnya nanti ada yang besar ada yang kecil. Sehingga kalau kita ingin berfokus kepada kualitas buah, kadang-kadang tidak terkejar. Karena di sini kan untuk masuk grade A kita harus menghasilkan buah lebih kurang besarnya adalah 1,8 kilo. Adapun yang ketiga yakni multi stem, dengan membesarkan 3 atau lebih pohon, maka kadang-kadang akan menghasilkan buah yang kecil-kecil. Namun ketika di tempat Anda tidak mempersoalkan grade, tidak mempersoalkan timbangan, maka menggunakan 3 atau multi stem system itu sangat efektif karena bisa menghasilkan kuantitas buah yang cukup besar. Jadi sahabat taniku, dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan 3 sistem, disesuaikan saja dengan kualitas tanaman, disesuaikan saja dengan tempat penjualan. Kalau tanaman Anda sehat, subur, dan pengolahan tanahnya juga sangat bagus, pemberian pupuk dasarnya juga sangat bagus, maka Anda bisa menggunakan dengan sistem paling tidak double sistem, kemudian bisa menggunakan multi sistem, karena mungkin akan bisa menghasilkan buah yang cukup besar dan mungkin juga bisa masuk dalam grade A. Tetapi jika tanaman Anda memiliki kondisi yang tidak cukup memungkinkan, maka cukup Anda menggunakan seperti patwah, yakni menggunakan single system saja, karena ini sangat mudah untuk kita rawat, buah sangat mudah untuk kita jaga. Jadi sahabat tani, di dalam berbudidaya tanaman ini jangan sekali-kali kita melihat bagaimana tanaman teman-teman di YouTube yang bisa menghasilkan 1, 2, 3 bahkan 4 buah melon secara bersamaan. Itu memang bagus untuk motivasi kita, namun yang penting kita sadari adalah kita harus mengerti bagaimana dengan tanaman kita, bagaimana dengan kondisi tanah kita, apakah memang bisa memungkinkan. Karena sekali kita melangkah, kalau memang tanaman kita tidak mampu, maka kerugian akan kita derita. Ya sahabat taniku, demikian saja dulu informasi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda di dalam berbudidaya tanaman. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Ikuti terus channel Pak Tuah. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.